Ini pameran Heli Asia ini saya kira merupakan ajang yang tepat ya untuk memperkenalkan kepada generasi muda, terutama kepada mahasiswa itu, ini loh ya helikopter itu variannya, manfaatnya ya, dan berbagai ininya, sehingga mereka tertarik untuk belajar. Hexyaters kembali lagi bersama kami, dan kali ini kita sudah berada di Institut Teknologi Indonesia di Serpong bersama dengan rektornya langsung, Bapak Dr. Insinyur Marzan. Pak, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Aduh, salam sehat Bapak ya. Terima kasih. Sama-sama. Kehormatan Pak, kami boleh mampir ke sini ngobrol. Sama-sama, ini barokah juga buat ITI kedatangan tamu. Terima kasih, baik. Pak, ini kan saya sempat baca-baca tentang Bapak ya. Bapak tuh punya latar belakang sebagai ahli elektro, Pak. Nah, kemudian menjadi dosen, terus kemudian di BPPT juga cukup lama, dan hari ini menjadi rektor IT. Ini buat menjadi generasi inspirasi para generasi muda. Mungkin boleh nggak Pak cerita sedikit aja tentang perjalanan karir Bapak? Oh iya. Saya tuh kuliah S1 Teknik Elektro dari ITB. Oke. Jurusannya Sistem Tenaga Listrik. Oh. Nah, tamat dari ITB, saya masuk bekerja di BPPT. Oke. Ya, bidangnya sama, teknik elektro ya. Saya membuat beberapa instalasi listrik di proyek-proyek BPPT yang di Lampung, ya, Tulang Bawang maupun Sulusuban. Kemudian tahun 85 saya bergabung ke BPPT, tahun 88 saya melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Jepang, Tokai University. Sama jurusannya ya, power system control, dan lulus S3 saya pada tahun 1994. Dan kembali ke BPPT menjadi peneliti, peneliti dalam bidang sistem tenaga listrik. 94 saya menjadi peneliti sampai dengan tahun 2000. Tahun 2000 saya mencapai jabatan fungsional peneliti, itu peneliti ahli utama. Ya, jadi kalau dalam sebagai dosen itu adalah profesor lah. Nah Pak, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan Bapak, kalau saya boleh bilang, seorang insinyur dan juga akademisi ya Pak ya? Iya. Nah, kalau Bapak melihat perkembangan antara riset teknologi ya di perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dalam hal ini penerbangan helikopter, ini sudah seperti apa Pak di Indonesia? Tanggapan Bapak? Iya, ini kan kalau kita bicara industri penerbangan, helikopter, ataupun fixed wing ya, helikopter rotary wing ya. Ini kan sebenarnya nggak lepas dari program yang dulu pernah dicanangkan oleh Pak Habibie. Ya kan? Pak Habibie itu melanjutkan inisiasi industri penerbangan, mungkin sudah zaman Presiden Soekarno ya, yang kita kenal dengan Lipnur, kemudian berubah menjadi IPTN, industri pesawat terbang Batanio. Bahkan ada Depanri zaman dulu Pak ya? Depanri, kemudian menjadi IPTN, industri pesawat terbang Nusantara, dan sekarang berubah lagi menjadi PTDI. Hanya memang pada era Pak Habibie yang saya ingat karena saya pernah menjadi anak buahnya di BPPT, itu yang menjadi prioritas dari Pak Habibie itu mengembangkan pesawat fixed wing. Fixed wing. Kalau kita ingat, beliau memulai melakukan lisensi perakitan pesawat itu dengan N212, N235, CN212, CN235, ya kan? Kemudian dilanjutkan dengan upaya untuk mengembangkan sendiri melalui N250. Ya. Jadi kan semuanya itu kan fixed wing. Jadi mungkin Pak Habibie beranggapan bahwa bagi Indonesia itu pesawat-pesawat kecil, baling-baling itu mungkin lebih prospeknya lebih utama daripada rotary mungkin ya pada saat itu. Tapi kalau saya lihat sebenarnya helikopter juga punya prospek yang sangat besar ya di Indonesia. Apa tuh Pak prospeknya? Khususnya kalau kita lihat kondisi geografis kita di Indonesia ini kan kota-kota yang besar yang memiliki fasilitas bandara itu kan belum terlalu banyak. Ya.
Kemudian angkutan darat juga terbatas, kan, ya. Angkutan laut apalagi. Jadi untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan alat transportasi udara, fixed wing maupun kapal laut ataupun mobil, itu kan sebenarnya helikopter merupakan salah satu pilihan utama ya. Iya. Dan kalau kita hitung, saya sendiri nggak punya data, tapi mestinya kebutuhan helikopter kita itu cukup banyak ya. Kita saat ini sekitar 200 Pak helikopter yang tersebar di Indonesia, civil komersial. Yang ada ya. Tanggapan Bapak kalau cuma 200 gimana Pak? Kurang Saya atau kira lebih? kurang ya, kalau kita ngitung jumlah kabupaten kota saja ya, Iya. itu kan udah 500 lebih Iya. provinsi. Kalau masing-masing satu aja mestinya udah 500 ya. Belum lagi yang industri energi, Iya. ya kan, kebencanaan, SAR, TNI, Iya. kemudian mungkin kebutuhan-kebutuhan seperti untuk medis, ya, angkutan VIP dan sebagainya. Saya kira itu kan banyak ya. Jadi mestinya kita itu kebutuhan akan helikopter itu banyak ya. Kalau di Asia Tenggara saya kira nggak ada lawan lah ya. Iya. Paling banyak pasti di Indonesia. Bahkan kalau kita bandingkan sama Jepang sama Korea, kalau dari sisi geografis mestinya kita lebih banyak kebutuhan dari mereka. Kalau lihat segi geografis kita Pak ya dari Iya. sisi itu ya. Hanya masalahnya kan daya belinya. Iya. Ya kan? Oke. Apakah mereka itu bisa beli? Ya kan? Saya kira kalau Pemda ditanya butuh heli, oh butuh pasti, cuman gimana belinya ya? Iya. Tapi masih banyak orang Indonesia beranggapan helikopter tuh buat flexing, buat lifestyle, gaya hidup. Tapi sebenarnya tuh demikian nggak sih Pak? Kalau menurut Bapak, apa respons Bapak melihat orang yang beranggapan helikopter sebagai transportasi yang flexing? Tapi kalau saya nganggap sih smart transportation, silakan. Iya, jadi kalau buat saya yang utama itu helikopter itu kan digunakan sebagai alat transportasi yang bisa menjadi solusi ya bagi daerah-daerah yang sulit diakses dengan alat transportasi lain, ya kan? Itu yang utama. Kemudian tentu saja dengan kebutuhan-kebutuhan khusus, tujuan militer, kebencanaan, kemudian surveillance ya dan sebagainya, itu kan helikopter itu bisa menjadi pilihan utama. Ya. Dan kalau kita sandingkan dengan kondisi geografis Indonesia, maka kebutuhannya itu ya pasti sangat banyak, walaupun tentu saja harus kita hitung ya. Iya. Sebetulnya kebutuhannya berapa, dan dari sana bisa kita mulai untuk merencanakan apakah memang layak nih ya kita memiliki industri helikopter sendiri. Iya. Ya. Nah, kalau bagaimana membangun industrinya sendiri, kalau tadi data itu sudah kita peroleh dan kita anggap misalnya itu dari perhitungan teknoekonomisnya layak, ya kita bisa susun kembali program yang dulu pernah dicoba oleh Pak Habibie ya, dengan proses memproduksi sendiri pesawat sampai N250 itu bisa diterapkan juga dengan helikopter. Nah, sekarang faktanya kita sudah punya kemampuan MRO ya. Iya, MRO. Maintenance, repair and overhaul untuk helikopter. Saya nggak tahu apakah dia sudah terbesar di Asia Tenggara. Seharusnya sih terbesar ya. Di Asia Tenggara siapa yang mengalahkan kita dalam kebutuhan helikopter? Kan Malaysia, Singapura, apalagi helikopter mungkin nggak perlu dia ya. Ya Thailand. Kita paling banyak membutuhkan, ya kan? Jadi mestinya Indonesia itu pada saat ini sudah harus menjadi pusat MRO-nya helikopter di Asia Tenggara. Baik, ke pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, ini saya mau minta pandangan dari Pak Rektor ya, terkait Heli Expo Asia Pak. Bagaimana sih kalau acara Hexia ini, Heli Expo ini bukan sekedar expo biasa, tapi bisa menjadi langkah konkret Pak untuk industri helikopter di Indonesia saat ini, khususnya melalui pengembangan sumber daya manusia melalui mahasiswa-mahasiswa Bapak di IT misalnya. Silakan Bapak. Iya, program studi penerbangan itu saya kira belum banyak ya dimiliki oleh perguruan tinggi. IT sendiri kami ada program studi teknik mesin, tapi tidak mengkhususkan pada kedirgantaraan, jadi kita pada mesin produksi. Tapi di ITB itu seingat saya ada ya program kedirgantaraan dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui program studi di perguruan tinggi itu merupakan salah satu alternatif. Ya. Tapi sekali lagi ini
studi di perguruan tinggi itu juga ditarik oleh program besarnya. Apa itu? Ya, kalau dulu misalnya Pak Habibie ya memiliki program besar untuk membangun industri pesawat terbang ya, fixed wing ya waktu itu, maka ITB dengan cepat ya bisa membangun program studi yang serupa, mahasiswanya langsung banyak yang datang. Karena dia melihat ini ada lapangan pekerjaan yang siap menerima. Berarti kita harus bikin kayaknya kerjasama nih Pak sama IT. Ya kan? Jadi mahasiswa ini kan melihat ini nanti akan ada industri helikopter nih. Nah, mahasiswanya itu kalau tersedia program studinya dia akan masuk. Kalau kita bisa mendapatkan gambaran mengenai bagaimana prospek industri helikopter kita ya dengan melihat tadi ya kebutuhannya ya prospek pemasarannya di Indonesia, di regional dan internasional, kemudian bagaimana dengan pembiayaan dan sebagainya, saya kira akan banyak ya mahasiswa yang berminat karena helikopter juga kan terus berkembang ya. Betul. Kalau dulu kita hanya melihat helikopter itu sebagai alat transportasi untuk akses-akses yang sulit menggunakan transportasi yang lain, tapi sekarang mungkin sudah bisa berkembang misalnya transportasi untuk smart transportation ya, atau bahkan juga mungkin helikopter tanpa awak gitu ya. Ini kan menarik nih ya dengan mengintegrasikan teknologi terakhir itu dalam sistem helikopter itu, dan anak-anak muda saya kira akan banyak yang berminat ya. Nah, ini pameran Heli Asia ini saya kira merupakan ajang yang tepat ya untuk memperkenalkan kepada generasi muda, terutama kepada mahasiswa itu, ini loh ya helikopter itu variannya, manfaatnya ya, dan berbagai ininya, sehingga mereka tertarik untuk belajar. Jadi disediakan pameran, tapi juga barangkali perlu juga itu perguruan tingginya itu misalnya diberikan fasilitasi untuk mengikuti training atau bahkan mungkin mendapatkan bantuan simulator ya dan sebagainya yang bisa membuat mahasiswa itu lebih familiar ya dan lebih tertarik dengan dunia industri helikopter itu. Sangat menarik, dan kami juga bisa melakukan in-house training Pak. Jadi kapanpun nanti kami akan diskusi dengan tim Bapak untuk training buat mahasiswa itu. Ya. Nah Pak Rektor, ini kalau kita berbicara nanti, andai kata ada sebuah perubahan besar terjadi akibat dampak dari Heli Expo Asia pada industri Pak, perubahannya saya nggak tahu apa nanti. Dan siapa yang menurut Bapak yang harus menjadi inisiator perubahan ini? Pemerintahkah, akademisikah, atau industri? Silakan Bapak. Saya kira industri itu kan bisa melihat prospeknya dan industri kita yang sangat kita andalkan untuk penerbangan ini kan PTDI. Itu kan adalah industri pertahanan, industri strategis yang justru memang misi utamanya itu kan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam bidang teknologi yang strategis, sehingga untuk PTDI itu sebetulnya profit itu menjadi hal yang kedua. Dia yang utamanya itu adalah menjaga kita tetap keep up dengan state of the art teknologi. Nah, apabila teknologi helikopter ini kita anggap sebagai bagian dari teknologis yang harus kita kuasai, maka dia bisa masuk dalam program strategis kita ya, industri pertahanan ya, misalnya kebutuhan helikopter untuk keperluan pertahanan keamanan dulu berapa sih, ya kan? Kemudian untuk search and rescue SAR berapa, untuk kebencanaan, untuk surveillance berapa, TNI AL butuh berapa. Nah ini kalau bisa kita identifikasi, tambah lagi misalnya dengan industri-industri energi, offshore dan sebagainya ya. Dia pemerintah daerah tadi. Nah kalau kita bisa mapping ini, kan bisa kita ketok nih, oh ini layak nih, ya kan? Nah pemerintah ya dalam hal ini adalah Kementerian BUMN, ya kan? Tapi mungkin bisa ditunjuk langsung, misalnya kalau KKIP misalnya ya,
menjadikan ini sebagai satu program prioritas, misalnya industri helikopter, karena kan helikopter kita sekarang ini kan sebagian besar itu untuk tujuan pertahanan keamanan kan yang diproduksi oleh PTDI itu. Nah ini kalau ini bisa kita laksanakan, maka inisiator utamanya tetap bagaimanapun juga adalah pemerintah, ya, dengan industri utamanya itu adalah PTDI. Oke, Pak Rektor, ini terima kasih banyak Pak waktu yang udah Bapak berikan buat kami, banyak sekali insight dan pengetahuan baru bahkan yang kami tahu ini. Amin. Semoga sukses selalu untuk Bapak dan sehat selalu. Sama, terima kasih Mas Ahmad. Ya, terima kasih. Dan Hexiators itu tadi dia perbincangan kita dengan Bapak Dr. Insinyur Marzan, Rektor dari Institut Teknologi Indonesia. Jangan lupa untuk ketemu kami di Heli Expo Asia 2025 di Cengkareng Heliport.